Hai, Shalom sahabat Pijar TV. Terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Nah, untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa dan harus klik subscribe. Dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri dong. Klik tombol share di bawah ini dan bagikan video ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Yo, selamat bergabung di Jesus is the Answer bareng gue Christopher Tapiheru. Program ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan unik, sederhana, sehari-hari, namun penting untuk dijawab berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Program ini didukung oleh The Messenger Clothing, Ham Jeansku, dan Patrobasius. Teman-teman bisa dapetin kaos yang gue pakai ini online at Messenger Store. Patrobasius juga bisa kamu dapatkan secara online di Shopee atau Tokopedia. Serta bisa dapetin juga nih celana yang gue pakai di online store Ham Jeansku. Teman-teman juga bisa dapatkan kaos, sepatu, dan celana ini gratis dengan mengirimkan pertanyaan, cerita pengalaman, atau permohonan doamu ke nomor WhatsApp di bawah setelah menonton program ini. Yang terpilih akan mendapatkan giveaway dari kolaborasi Pijar TV, The Messenger, Patrobas, dan Ham Jeansku. Kali ini kita akan bahas tentang jika Tuhan Maha Kuasa. Tapi sebelumnya kita akan saksikan apa jadinya kalau sahabat muda Pijar ditanya soal berikut ini. Perkenalkan, nama saya Rudi. Pekerjaan sebagai editor, usia 29 tahun. Halo, nama gue Oyo, usia gue 30 tahun, pekerjaannya kerja. Halo, nama aku Tasya, umur 25 tahun, pekerjaan karyawan aja. Halo, saya Ruth, usia 29 tahun, pekerjaan pegawai swasta. Halo, nama saya Yulianus, umur 28 tahun, pekerjaan swasta. Halo, nama saya Aprilian, saya umur 30-an. Pekerjaan saya lagi cari-cari lagi, tapi sekarang juga lagi kerja. Kalau menurut gue sih lebih dari Titanic ya. Kalau sekarang enggak, gue juga bingung jawabnya. Sekarang baterai yang lebih gede itu baterai rumah tangga. Mungkin Tuhan juga Ya mungkin itu sebagai... Nah pas itu Tuhan gak nyuruh seukuran Titanic, soalnya Titanic belum ada. Contoh buat orang yang lain bahwa Nuh ini adalah orang yang taat. mungkin karena Tuhan menyukai adanya partnership dengan manusia. Jadi Tuhan juga membangun relasi sama manusia juga untuk Nuh juga bisa percaya sama Tuhan. Balik lagi bahwa Tuhan itu mengizinkan adanya satu proses dalam kehidupan manusia. Seperti apa yang terjadi dalam kehidupan Nuh gitu. Lewat bahtera yang dia buat di situ, ketika dia taat sama Tuhan, dengan ukuran sekian, dengan jarak sekian, di situ menunjukkan adanya ketaatan Nuh gitu. Jadi kenapa Tuhan menyuruh Nuh membangun bahtera? Karena Tuhan ingin melihat ketaatan Nuh gitu. Karena Allah melihat Nuh adalah seorang yang taat, dan Allah ingin melihat ketaatan itu dengan cara bahwa ini dunia akan saya hancurkan dengan air. Karena itu kamu buat bahtera untuk kamu dan keluargamu. Wow, walaupun banyak yang gak jelas jawabannya, tapi banyak yang bagus-bagus banget jawabannya. Coba kita elaborate lebih lanjut ya. Aku undang teman-teman semua untuk baca di Kejadian 6 ayat 12 sampai 22. 10 ayat, tapi kita akan lihat kenapa. Apa maksud Tuhan ya dibalik bahwa gini dia bisa langsung kasih bahtera yang jadi gitu, tapi dia suruh Nuh untuk bangun bersama dengan Tuhan. Coba kita lihat. Kejadian 6 ayat 12 sampai 22. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi.
Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Di 2 Petrus 2 ayat 5, Nuh dikatakan juga sebagai pemberita kebenaran. Berarti nampaknya dia bukan cuma disuruh bikin bahtera, tapi nampaknya dia juga ada upaya dari dia untuk memberitakan kebenaran, untuk menceritakan apa yang sedang akan terjadi, yang akan Tuhan lakukan. Dan kemungkinan besar juga dia pasti ngajakin juga orang-orang yang lain. Ya walaupun pada akhirnya nggak ada juga yang mau ikut kan gitu. Kita lanjut di ayat 19. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ya, aku ajak juga untuk kita baca bersama di Kisah Para Rasul 17 ayat 24 sampai 25. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga, garisin kata-kata ini, perhatikan sungguh-sungguh, dia juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi gini, jelas Tuhan nggak perlu bantuan dari Nuh untuk bikin bahtera itu. Seperti pertanyaan ini, ya Tuhan bisa langsung kasih, langsung jadi. Ya tapi gini, apa yang Tuhan rindukan di sini? Ya kalau dia memang tidak dilayani oleh tangan manusia, dia nggak kekurangan apa-apa, dia nggak perlu bantuan kita. Kenapa? Dia memutuskan untuk mengajak kita untuk ambil bagian. Jadi gini, ya Tuhan ingin kita ambil bagian dalam penyelamatan atau pelayanan dalam konteks kita sehari-hari sekarang, supaya kita punya sense of belonging akan sesama manusia dan juga akan semua ciptaan Tuhan yang lainnya. Kita merasakan dan percaya hatinya Tuhan bagi kita. Nggak tahu. Ya kan dikasih pengampunan waktu masih hidup, jangan tunggu mati baru minta ampun. Kayak kurang paham konsepnya. Karena ketika setiap orang mati berarti waktunya di dunia ini sudah berakhir. Jadi kesempatan untuk bertobat itu adalah ketika kita masih ada di dunia, bukan ketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Karena pertobatan dan pengenalan akan Allah itu hanya terjadi di saat kita masih hidup dalam keadaan manusia. Saat kita mati, kesempatan bertobat itu sudah tidak ada. Setelah mereka mati, gue nggak tahu sih apakah orang bisa berdosa atau enggak. Cuman gue yakin banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jadi yang terpilih aja yang akan masuk kerajaan surga. Wow, beberapa jawabannya bagus-bagus banget. Mengapa Tuhan yang Maha Kuasa tidak bisa mengampuni seseorang setelah mereka mati? Ya, ini mempertanyakan bisa apa enggaknya. Ya kan gitu, ada pertanyaan yang menyebalkan kalau pernah dengar, dibuat-buat sampai bikin bingung gimana cara jawabnya dan gimana juga cara nanyanya sebenarnya. Gimana cara bisa mikir sampai situ? Ya bisa nggak Tuhan bikin batu yang nggak bisa diangkat? Pertanyaan macam apa? Gimana cara jawabnya juga? Ya tapi gini, pertanyaan ini mempertanyakan sebenarnya bisa apa enggak? Tapi kita akan lihat jawabannya ya dari Ibrani 9 ayat 27 sampai 28. Dikatakan demikian, dan sama seperti manusia
ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dia dihakimi. Ya, artinya kita punya satu kesempatan untuk hidup, cuma satu kali. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ya, jadi di situ dibilang manusia hidup cuma sekali, terus mati cuma sekali, habis itu dihakimi. Ya, Kristus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita, menanggung dosa-dosa kita, sehingga di sepanjang kehidupan ini kita digambarkan di situ menantikan dia. Ya, kita menantikan dia. Jadi hidup kita diubahkan di sepanjang kehidupan ini. Di Roma 2 ayat 4. Satu ayat yang bagus. Ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Ya, bicara tentang kekayaan kemurahan Tuhan. Kesabaran Tuhan dan kelapangan hatinya. Perhatiin kata-kata ini. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ya. Jadi idenya itu seperti itu. Sebenarnya tadi jawaban beberapa teman-teman menjawab dengan benar. Ya, kesempatan untuk kita bertobat itu di kehidupan ini. Dan nampaknya tujuan dari Tuhan mengampuni kita adalah supaya kita bertobat. Ya, jadi bukannya nggak bisa Tuhan mengampuni dosa setelah manusia meninggal, tapi lebih ke nggak ada gunanya. Ya kan, buat apa Tuhan mengampuni orang yang udah meninggal? Orang yang sudah meninggal tidak bisa bertobat lagi. Dari Roma 2 ayat 4 lagi tadi aku ingetin bahwa tujuan Tuhan ya menyatakan kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya, ya supaya kita bisa bertobat. Dan orang yang meninggal jelas nggak bisa bertobat lagi. Atau ya konsekuensi kali. Bentar. Sebenarnya yang dihukum duluan tanahnya nih. Yang dia kutuk tuh tanahnya kalau baca di Alkitabnya. Jadi dia bilang terkutuklah tanah, bukan terkutuklah engkau. Begitu. Iya, baik lagi sih, karena menurut aku emang yang namanya dosa itu pasti akan ada konsekuensinya. Gitu. Tapi kan karena kehadiran satu orang manusia itu Tuhan juga, semua dosa manusia kan juga dihapuskan. Bagaimana bisa? Gua nggak tahu jawabannya, sumpah. Bingung. Yang lain aja, next. Ya, jadi kalau berbicara soal ini kita berbicara tentang yang namanya dosa warisan. Karena Adam dan Hawa ya adalah manusia yang pertama diciptakan, sehingga karena kegagalan mereka menaati perintah Tuhan itu, ketaatan mereka itu, sehingga karena dosa satu orang sehingga semua manusia berdosa. Seperti yang firman Tuhan katakan, karena semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Yang harus kita ketahui bahwa manusia pada mulanya hanya Adam dan Hawa. Lalu kemudian melanggar perintah Allah, lalu dikatakan bahwa mereka mati. Mati dalam artian putus hubungan antara Allah dan manusia. Dan itu akibatnya terhadap kita sampai hari ini, bahwa kita juga di hadapan Allah sejak lahir pun kita sudah berdosa. Menarik ya, jawaban-jawabannya juga beberapa sangat bagus. Jika Tuhan maha adil, bagaimana bisa dia menghukum umat manusia atas kesalahannya Adam dan Hawa? Ini mempertanyakan keadilan Tuhan. Yang bikin dosa Adam Hawa, kenapa semua manusia jadi dihukum, kan gitu ya. Coba kita lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang ini. Wahyu 20 ayat 13 dibilang gini, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi manusia, Anda dan saya, kita akan dihakimi berdasarkan perbuatan kita masing-masing, bukan berdasarkan hanya kesalahan Adam dan Hawa. Kesalahan Adam dan Hawa membuat kita semua dilahirkan dalam dosa. Ya, dosa keturunan. Tapi gini, dosa-dosa kita lah yang akan istilahnya akan dihakimi. Ya, ayat itu cukup jelas, mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Tapi gini, di 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10 kita akan lihat juga. Ayatnya bilang gini, dialah yang menyelamatkan kita. Ini bicara tentang Tuhan. Ya. Dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan
oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Dikatakan di situ Tuhan yang menyelamatkan kita, bukan berdasarkan perbuatan kita, tapi berdasarkan anugerahnya yang dibuktikan, yang terlihat jelas dari pengorbanan Kristus. Ya, di Roma 3 ayat 23 sampai 24 tadi sudah dikutip ketika salah satu sahabat menjawab, ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, semuanya udah bikin dosa. Kehilangan kemuliaan Allah tapi gini, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi maksudnya gimana? Ya, sederhananya gini, manusia dihukum karena kesalahan atau dosa-dosanya sendiri. Tapi diselamatkan oleh anugerah Tuhan melalui karya penebusan Kristus. Aku ulang. Ya, manusia, Anda dan saya. Kita dihukum karena kesalahan atau dosa-dosa kita sendiri. Tapi kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan melalui karya penebusan Kristus. Jadi sebagai kesimpulan dari apa yang ditanyakan ya di episode kali ini, kita gini, hendaknya kita belajar untuk lebih fokus mensyukuri anugerah keselamatan yang Tuhan beri. Ya, sehingga kita nggak sibuk meragukan keadilannya. Kerap kali orang seperti itu. Kalau Tuhan Maha Adil, kenapa gini? Kok kayaknya nggak adil banget. Tapi gini, kenapa kita nggak sibuk ngulik? Ya, sibuk dibuat terkagum, terpesona sama anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Kenapa Dia mau nyelamatin saya? Kenapa Yesus mau mati buat saya? Padahal saya nggak peduli sama Dia. Padahal saya most of the times bikin dosa. Kenapa Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan saya? Ya, aku percaya semua mereka yang sibuk mensyukuri anugerah keselamatan yang Tuhan beri nggak akan sibuk meragukan keadilannya. Sahabat Pijar TV, senang banget di waktu yang singkat ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai jika Tuhan Maha Kuasa. Program ini bisa diproduksi karena dukungan sahabat sekalian terhadap pelayanan Pijar TV. Dukungan doa, ide, bahkan dana sahabat sekalian akan terus memampukan kami memproduksi dan menyiarkan program ini. Bagi sahabat yang tergerak berpartisipasi mendukung pelayanan kami dalam dana, silakan berkontribusi ke nomor rekening yang tertera. Seberapapun donasi sahabat sangat memberkati pelayanan media ini. Terima kasih sudah menyaksikan Jesus is the Answer season kedua. Saksikan selalu program ini di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.